pertanyaan berikutnya, eh, Bu Ayom ini kan profesinya sebagai CRM nih Pak, Customer Relationship Management. Nah, katanya sekarang kita mau fokus untuk meningkatkan loyalitas customer dengan cara mempertahankan mereka untuk tetap membeli produk kita, repeat order nih Pak. Mm-mm. Mm-mm. Kami memberikan special offer, ada promosi lagi ya Pak ya, promo special offer seperti memberikan birthday offer, anniversary offer gitu ya. Mm. Nah, namun yang ditemukan adalah customer jadi bergantung nih pada offer dan behavior itu Ya, untuk tetap bertransaksi. Dan belum terbentuk behavior pembelian tanpa menggunakan offer. Jadi kalau udah nggak ada promo itu udah nggak ada pembelian lagi nih Pak, pembelian mm-mm. kembali lagi gitu ya. Nah, menurut Pak Yanuar, apakah dalam alur retention ini ada yang perlu diperbaiki? Seperti itu Pak. Baik. Mbak Ayumi, terima kasih pertanyaannya. Boleh diketikkan industrinya nggak ya, Mbak? Karena agak berbeda industri, agak beda pendekatan ya, sambil kita sharing ya. Boleh, boleh. Salah satu yang saya sangat tertarik explore ketika saya bekerja ya, bahkan sampai hari ini tuh CRM ya. Karena balik balik lagi seperti yang Mbak Ayumi tulis ini ya, oh mission coffee industry ya, justru ke B2B atau B2C-nya Mbak Ayumi? Itu sih Pak. Yes, B2C ya. Yang saya pelajarin tentang CRM itu sama dengan yang tadi. Ternyata CRM itu mindsetnya dulu yang kita harus develop ya di otaknya kita. Baru toolsnya, ya kan? Karena mayoritas sekarang kalau ngomongin CRM udah ngomonginnya tools kan. Mindsetnya adalah bagaimana cara kita membangun relationship jangka panjang kan dengan customer gitu mindsetnya. Jadi ketika kita nanti masuk ke program-program, Mbak Yumi harus nanya, ini akan membangun relationship atau tidak, ya kan? Nah, hari Hmm. ini tuh udah mulai masif ya. Saya dulu punya namanya post journey, postur post sales customer journey ya. Gimana caranya dari pembelian sampai dia repeat order kan. Itu ada siklusnya lagi. Ngedesain itu juga tentunya selalu akan ada improvement terus. Tapi yang perlu dipertanyakan ya kalau menurut saya sih, ketika kita berinteraksi dengan customer, pertanyaannya, Mbak Ayumi, kalau Mbak Ayumi sebagai posisi customer akan mendapatkan value nggak yang membuat relationship-nya jadi lebih lebih erat ya kan? Itu sih Mas Frans ya. Kalau jawabannya tidak, program kita ternyata Hmm. transaksional, walaupun Yes. dibilangnya retention. Saya bilang birthday offers ya. Tujuan saya buat kamu beli, buat Mas Frans beli lagi. Bukan saya Hmm. pengen ngucapin dengan tulus, Mas Frans selamat ulang tahun gitu. Ada value yang pengen saya share dulu ya. Ya. Itu dua hal yang berbeda loh Mas Frans, walaupun sama-sama Ya. dapat ucapan ulang tahun dan penawaran. Karena Benar. birthday reward, birthday gift itu kan udah sesuatu yang common sekarang ya. Jadi saya akan Ya. kembali bertanya ke value sama purpose-nya kita untuk ke transaksional atau ke relationship dulu baru terbentuk transaksional. Karena outcome pasti transaksional ya. Retensi itu harusnya ke sales ya. Saya target saya dulu retensi gitu setiap tahun dinaikin terus kan. Tapi ketika kita pengen melakukan interaksi ke customer, yang paling penting itu adalah mengkurasi dulu ini value apa ya kalau sebagai customer dia akan dapatkan. Contoh, waktu saya develop retention, yang ada dua ya, retention itu satu engagement, satu retention. Retention itu saya biasanya hard sell langsung ke produk. Kalau engagement membangun relationship dulu. Contoh, ketika orang beli kacamata dulu ya di tempat saya yang sebelumnya di Optikaso misalkan. 7 hari setelah dia beli kacamata, saya akan kirim konfirmasi kenyamanan, adaptasi, apakah adaptasinya lancar gitu. Saya nggak akan ada promo atau sales apapun di situ. Karena saya coba memposisikan diri, kalau saya jadi customer, saya butuh apa namanya ya, care-nya dulu gitu, Mas Trans gitu. Ya. Ya, kalau saya dapat itu, saya dapat value. Next time-nya mungkin ada promo itu hanya pendorong aja gitu, softenernya. Hmm. Tanpa promo mungkin saya akan tetap karena saya merasa diperhatikan. Ya Ya. kan? Gitu juga dengan birthday gitu ya. Birthday itu sebenarnya apresiasi gitu. Saya paling seneng birthday itu ketika dikasih tahu ada balasan berupa doa gitu dari customer. Itu value kan. Ya. Ya. Jadi kita perlu cek lagi sih gitu kan. Nanti ini agak lebih spesifik ya Mbak Ayuni ya, tapi bisa di breakdown lagi. Tapi kalau saya dari sisi saya tuh sebelum kita ke behavior pembelian, pastiin dulu purpose-nya apa ya kita mau ngirim ini gitu.
Kalau kalau ada data riset bagus, tapi kalau nggak ada tanya ke orang, kalau dapat penawar seperti ini akan ada added value nggak ya? Akan ada hal yang bisa meningkatkan relationship nggak sama customer-nya? Kalau ada, itu good. Kalau nggak ada, mending nggak usah. Nah, kemudian itu udah dapat, tinggal cari cara untuk masukin ke sisi transaksionalnya gitu kan. Jadi Oke. lebih ke Oke. pendekatan. Jadi kadang-kadang pengalaman saya tuh tidak semua juga berhasil sih. Itu udah dilakuin, tapi dari penawaran-penawaran itu misalkan juga eh, rendah gitu, misalkan angkanya nggak apa-apa juga. Ya yang penting kita evaluasi, kita perbaikin lagi kan ya. Ada value-nya kayaknya yang kurang kena nih. Sesimpel contohnya pengiriman, waktu pengiriman Mas Frans. Ya. Ternyata kurang tepat waktu pengiriman. Atau sesimpel ternyata beda segmen, harusnya caption anniversary offer itu harusnya saya beda. Hmm. Saya kan kita di CRM terlalu selalu dengan segmentasi pelanggan kan. Ya. Bahkan dengan RFM gitu kan ya, mungkin Mbak Ayu udah familiar sekali. Nanti kebentuk segmennya misalkan ada dari usia deh gitu. Nanti kebentuk segmen Gen Z, ada yang boomer ya kan. Ya. Bahasanya kan pendekatannya harus beda juga gitu. Hmm. Dan sebenarnya banyak juga ya Pak kompetitor dari mesin kopi tadi dan juga banyak perang promo dan special offer juga. Dan CX bisa jadi pembeda ya Pak ya. Betul, betul. Jadi kalau kalau retensi, apalagi menggunakan WhatsApp, budgetnya bisa dihitung. Let's say Hmm. satunya 500 ya untuk WhatsApp marketing, 500-an. Berarti kalau saya bisa kirim 10 WhatsApp dalam satu life cycle, berarti budget saya kan 5.000 untuk biaya akuisisinya. Sorry, biaya retensinya ya kan. Nah, di-combine aja mana yang sifatnya engagement untuk membangun relationship, ya kan. Nanti berapa persennya kita alokasiin untuk yang hard selling atau direct ke offering, ke penawaran. Jadi bisa dikombinasiin kan. Ini menarik sih kalau bahas CRM, tapi mungkin mohon maaf kalau kurang spesifik Hmm. secara teknikal yang Mbak Ayomi, tapi open kalau mau diskusi ya.